You are smart. Okay. Go on. So you know the point, right? And then gross national product is a convenient indicator of the labor of a nation's economic activity. And then in 1991, the U.S. substituted GDP for GNP as its main measure of economic output. Jadi pada tahun 91, Amerika lebih menggunakan GNP daripada GDP untuk melihat output perekonomian di negaranya ya. Okay, any questions? So I think it's easy, right? Okay, just go ya. Just go. And then the next economics term that we are going to learn is hot money. Anyone know what is hot money? Okay, I'm going to explain NNE later. That's a net national income, right? Okay, hot money. Anyone know? Anyone knows? Halo? Ada yang tahu nggak hot money itu apa? Ya, uang panas maksudnya apa? Oke, pasti nggak tahu. Hot money is money moved around quickly and or regularly by its owners into countries or investment. Example to get the highest interest rates. Tadi saya baca salah satu contohnya itu waktu jadi hot money itu jadi uang ini tuh cepat untuk perputarannya cepat. Nah, sebentar. Tadi saya baca di Wikipedia mengenai hot money, kemudian dicontohkan itu di situ. Satu contohnya terjadi di China ya. Nah, hot money ini sering terjadi di pasar finansial ya, bukan di real market tapi financial market. Kemudian ini contohnya ya, ini waktu tahun 2001 itu bunga deposit di Amerika itu 0,93%, jadi di bawah 1%. Nah, sedangkan di Cina itu bunga depositnya itu 3%. Nah, kemudian banyak tuh orang yang berbondong-bondong menginvestasikan uangnya ke Cina, jadi dipindahin ke Cina. Nah, uang yang dipindahkan ke Cina itu ya karena bunga depositnya yang tinggi itu disebut hot money gitu ya. Jadi uang ini cepat berpindah. Tujuannya untuk investor itu mendapatkan pengembalian atau keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau diinvestkan di China kan bunganya lebih tinggi. Nah, dana yang diinvestasikan karena hal ini itu dinamakan hot money. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itu contohnya, Anda bisa itu baca di Wikipedia itu. Ini bukan it's not about pinjaman untuk itu ya, tapi ini lebih terjadi di pasar modal gitu ya. It's a financial market, jadi kayak saham-saham gitu ya. Jadi bukan mengenai ya semacam bursa saham gitu ya, bukan mengenai peminjaman modal gitu. Jadi pada intinya ini hot money itu uang yang quickly and regularly easily to move from other country to other country. Ya, intinya seperti itu hot money. Nah, oke, go. Handling charts. Charts itu apa sih? Anyone know what is charts?
charge itu ya, kalau charge itu beli pulsa gitu ya. Charge, I want to charge my cell phone gitu ya. Charge itu bisa juga ngisi baterai ya, charger. No, there's some meaning of charge. Mengisi juga gitu ya, tapi ada lain lagi ya, betul, charge itu biaya ya, charge. Oke, anyway, jadi ini terkait biaya ya. Oke, handling charge itu a charge made for moving goods. Jadi biaya yang dihasilkan dari ini moving goods. Jadi transportasi lah, boleh dikatakan biaya transportasi untuk memindahkan satu produk dari satu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. For example, moving goods from the dockside to a waiting lorry. Jadi memindahkan barang dari kapal ke mana, ke gudang, itu salah satunya handling charge itu seperti itu ya. Ini terkait dengan biaya pemindahan barang. Oke, easy right. Kemudian hard currency ini terkait dengan mata uang ya. So we define hard currency is any currency that is readily accepted by many foreign countries in payment of debt without changing it with another currency. So it's like mata uang yang dimanapun itu diterima gitu ya. Jadi ini lebih gampang diterima. Mata uang ini lebih gampang diterima, terutama dalam hal pembayaran hutang. Okay. Yeah. Okay. Can you give an example for the hard currency? Yeah, it is. Yes. US dollar itu satu mata uang yang hard currency ya, jadi dimanapun kita bisa pakai, ditukarkan pun juga gampang gitu ya, dimanapun bisa diterima. Jadi US dollar itu salah satu contoh hard currency. Oke, it is true. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau euro sampai sekarang saya pikir belum bisa menggantikan US dollar ya. Mungkin untuk tingkat Eropa Barat, euro termasuk hard currency karena bisa kan di accepted by some countries, right? But for right now, I think US dollar itu yang lebih representasi lah ya, hard currency-nya. Yes, it is. Ya, mata uang yang paling mahal tuh kalau nggak salah bukan euro ya. Kalau nggak salah yang paling mahal itu pound sterling. I guess pound sterling itu paling mahal. Ya. Oke, so the point here is that hard currency itu mata uang yang diterima, lebih gampang diterima negara asing ya, luar negeri ya, seperti itu. Oke, any other questions? If no, I'm going to continue. No? Okay, go. Hire purchase. Hire artinya apa? Hire artinya apa? Hire sewa. Purchase ya, beli. Jadi ini terkait dengan pembelian dan penyewaan ya. Okay, I'm going to show you the definitions of hire purchase. So, hire purchase is an arrangement by which one person called the hirer is lend goods and pay rent for them and has an option to purchase the goods outright, usually after paying a specified number of installment of rent. Jadi begini, hire purchase itu semacam boleh dikatakan kontrak gitu ya, kontrak antara pihak yang menyewa dengan pihak yang menyewakan ya. It's like that.
Ya, oke. Jadi memang terkait dengan pembelian dengan angsuran. Nah, jadi ini hire purchase itu kalau misal eh, si penyewa, ya, si penyewa membayar cicilan. Nah, kemudian si penyewa ini punya hak, has an option to purchase, punya hak atau punya pilihan untuk membeli. Jadi tidak hanya menyewa, tapi membeli. Nah, biasanya ini hak ini muncul ketika si penyewa itu telah membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati gitu. Ya, jadi sistem kredit, tapi nanti di tengah-tengah ini installmentnya, cicilannya itu si penyewa itu mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut. Nah, yang Anda tanyakan itu yang saya mau tanyakan gitu ya. Can you give an example? Jadi apa nih? Jadi si penyewa itu menyicil atau membayar cicilan. Nah, nanti di tengah-tengah itu si penyewa itu mempunyai hak untuk membeli gitu ya. Ada enggak? Can you give an example? Jadi awalnya menyewa gitu kan, awalnya menyewa, membayar cicilan juga. Nah, tetapi nanti pada akhirnya barang itu bisa dibeli gitu. Pernah nggak Anda menjumpai bisnis semacam ini? Mortgage itu kan cicilan, Mbak. Jadi bukan. Oh, ini Mbak Uswaton ini katanya sekarang kosmetik juga gitu ya. Kita boleh pakai dulu. Nanti kita bayar juga waktu kita pakai. Nah, setelah itu kita bisa bayar full ya untuk memiliki gitu ya. Rumah mortgage gimana, Mbak? Mbak Maimunah ini. Penyewaan rumah. Jadi rumah disewa, kemudian nanti pada saat waktu tertentu rumah ini bisa dibeli begitu ya. Oh ya, oke. Mungkin ini salah satu contoh yang bisa di ini ya untuk memperjelas hire purchase. Oke. Ya, oke. I think in certain case it is applicable untuk rumah ya. Kalau pembayarannya lunas bisa dimiliki, tapi kalau tidak lunas bisa ditarik kembali gitu ya, Pak. Maybe ya, mungkin seperti itu karena kan ini case-nya masih sewa. Nah, kalau misal tidak bisa membayarkan cicilan ya akan diambil oleh si pemilik begitu ya. Ya, atas persetujuan karena ini memang perlu ada agreement ya. Oke, ngerti ya. Kalau ngerti saya lanjutin nih. Kalau kredit motor, loh, lain lagi dong. Kalau kredit motor kan memang kredit motor, ada kredit ketika Anda sudah melunasi kredit Anda, berarti motor milik Anda gitu. Anda kan beli gitu. Jadi lain. Jadi di sini awalnya program peminjaman, meminjam barang. Nah, tapi karena ada kontrak dengan yang meminjamkan atau yang menyewakan, akhirnya barang ini bisa dibeli juga begitu ya. Jadi lain konsepnya dengan kredit motor. Kalau kredit motor Anda memang beli motor itu gitu.